Guys, jangan pernah menunda mengatakan aku sayang kamu kepada orang yang kamu cintai ya. Karena bisa aja esok hari tidak akan pernah datang lagi. Namaku Aluna, 28 tahun. Pekerjaanku biasa saja, pegawai administrasi di sebuah kantor kecil di Jakarta Selatan. Aku bukan siapa-siapa, bukan influencer, bukan artis, bukan penulis, tapi aku pernah mencintai seseorang dengan sangat dalam. Namanya Revan. Kami bersama selama 3 tahun. Revan orangnya hangat, perhatian, dan sangat sabar. Bahkan saat aku sedang dalam fase terburuk hidupku, kehilangan ayah, kehilangan pekerjaan, dan hampir menyerah dengan hidup, dia tetap ada. Tapi seperti banyak kisah cinta lain, hubungan kami kandas. Alasannya klise, Revan harus pindah ke luar negeri demi pekerjaannya. Dia minta putus. Katanya lebih baik menyudahi daripada menggantung harapan. Itu 2 tahun lalu. Tapi anehnya, sejak hari itu, aku belum pernah benar-benar berhenti mencintainya. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu mendoakannya. Aku minta Tuhan jaga dia di negeri orang. Aku minta dia bahagia, sehat, dan menemukan apapun yang ia cari di hidup ini. Kadang doaku terdengar bodoh. Aku bahkan masih menyelipkan harapan agar suatu hari dia kembali dan menyadari kalau aku masih menunggunya. Semuanya terasa baik-baik saja, sampai satu malam mimpi itu datang. Dalam mimpiku, Revan berdiri di bawah pohon besar, mengenakan kemeja putih yang biasa ia pakai waktu kami kencan. Tapi wajahnya pucat, dan sorot matanya kosong. "Aku kedinginan, Nak," katanya. "Kamu masih ingat aku?" Aku terbangun dengan nafas terengah. Tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku tak bisa tidur lagi malam itu. Keesokan harinya aku merasa gelisah. Entah kenapa mimpi itu terasa terlalu nyata. Aku mencoba mencari tahu kabarnya. Ku cari namanya di media sosial. Tak ada postingan baru sejak 1 tahun lalu. Ku hubungi beberapa teman lamanya. Tak ada yang tahu pasti keberadaannya. Satu-satunya petunjuk adalah seorang teman SMA-nya, Bayu, yang berkata, "Revan udah lama gak bisa dihubungi. Dengar-dengar terakhir dia pulang ke Indonesia sebentar, tapi gak tahu kapan lagi balik ke luar negeri." Hatiku mulai tak tenang. Aku mulai mencari tahu lebih jauh. Kukunjungi rumah orang tuanya, pura-pura mengantar dokumen kerja hanya demi bisa bertanya. Tapi yang kudapat justru lebih mencengangkan. "Maaf, kamu siapa ya?" tanya seorang wanita paruh-baya yang membuka pintu. Ibunya Revan. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab. "Saya temannya Revan, Bu. Saya cuma pengen tahu kabarnya." Perempuan itu menatapku lama, lalu membuka pintu lebih lebar. "Kamu belum tahu ya?" Jantungku seakan berhenti berdetak. "Revan meninggal setahun yang lalu, Nak. Kecelakaan di luar negeri. Kami sempat kehilangan kabarnya berbulan-bulan, sampai akhirnya dikabari pihak KBRI." Aku tak mampu berkata apa-apa. Dunia runtuh dalam diam. Aku hanya duduk di ruang tamu mencoba mencerna kenyataan yang tak pernah kuduga. Selama ini aku berdoa untuk seseorang yang sudah tiada. Aku pulang dengan tubuh kosong. Malam itu aku menangis seperti anak kecil. Aku merasa bodoh, merasa hancur. Tapi setelah air mataku habis, aku sadar aku belum siap melepaskannya. Dan yang paling membuatku terpukul adalah mimpi itu. Kata-katanya, "Aku kedinginan." Sejak malam itu aku jadi takut tidur, tapi rasa bersalah terus menghantui. Bagaimana jika dia masih tersesat? Bagaimana jika doaku tak pernah sampai karena aku berdoa untuk orang yang kukira masih hidup? Aku akhirnya mengambil keputusan. Aku akan berdoa untuknya dengan cara yang berbeda. Aku mulai rajin mengunjungi makam setelah ibunya memberitahuku di mana Revan dimakamkan. Aku bawakan bunga kesukaannya. Setiap malam Jumat, aku kirim doa. Bukan lagi meminta dia kembali, tapi meminta Tuhan menjaga dia di sana.
di alam yang tak bisa kugapai. Namun, hidup memang penuh kejutan. 3 bulan sejak aku rutin berdoa dan mengunjungi makamnya, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini Revan tersenyum. Wajahnya bersih, pakaiannya bersinar. Terima kasih, Nak. Sekarang aku gak kedinginan lagi. Aku terbangun dengan tangis haru, tapi tak lagi merasa sesak. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa damai. Kini, aku masih sering mengingat Revan, tapi aku tidak lagi memeluk kenangan dengan luka. Aku belajar bahwa cinta tak harus memiliki, dan doa tulus tetap punya kekuatan meski untuk seseorang yang tak bisa kembali. Kadang, cinta sejati tidak dilihat dari siapa yang bersanding di pelaminan, tapi dari siapa yang tetap kau doakan bahkan saat dia sudah tak ada di dunia. Dan jika ada pelajaran yang kupetik dari semua ini, jangan pernah menunda mengatakan aku sayang kamu pada seseorang. Karena kadang esok hari tidak akan pernah datang. Nah itu dia guys ceritanya, gimana menurut kalian? Tinggalkan komentar di bawah ya. Kalau teman-teman ingin berbagi curhat atau cerita kalian, silakan kirim email ke sini ya, di labirin.cerita0186@gmail.com. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya.